Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Wahidra Estiani dengan NIM H1A1230027. Saya dari kelas F, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester atau MID dari mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, terdapat 4 komponen penting dalam Central Processing Unit. Yang kedua adalah perbedaan antara freeware, shareware, dan open source. Yang ketiga, fungsi dari sistem operasi pada komputer. Yang keempat, jelaskan 3 jenis program aplikasi. Dan yang terakhir, bagaimana kerjasama antara prosesor dan memori dalam mengolah data pada komputer. Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Dalam CPU terdapat 4 komponen utama. Yang pertama di sini ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua ada Control Unit. Yang ketiga Register, dan yang terakhir ada CPU Interconnection. Komponen utama CPU memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, fungsi dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, fungsi dari Control Unit bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang ketiga, fungsi dari register yaitu digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Yang terakhir adalah fungsi dari CPU Interconnection. CPU Interconnection berfungsi untuk menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU. Materi yang kedua ini adalah perbedaan antara freeware, shareware, dan open source. Freeware adalah perangkat lunak yang tersedia untuk digunakan tanpa biaya moneter atau dengan biaya opsional, tetapi biasanya ditutup sumbernya dengan satu atau lebih terbatas hak penggunaan. Yang kedua, shareware adalah perangkat lunak berpemilik yang disediakan untuk pengguna secara terbatas dan hanya untuk dasar percobaan terbatas tertentu dan dengan izin yang membatasi manfaat komersial, penggunaan atau eksploitasi perangkat lunak. Yang ketiga, open source adalah sebuah software yang dapat dimiliki dengan cara mengambil atau mendownload secara gratis dari internet, yang kode softwarenya dipublikasikan ke publik atau pengguna internet. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dari perangkat lunak. Contoh aplikasi perangkat lunak freeware yaitu di sini ada Google Chrome. Kemudian untuk contoh aplikasi dari shareware di sini ada Internet Download Manager. Yang ketiga di sini untuk contoh open source ada Mozilla Firefox. Nah, berikutnya fungsi dari sistem operasi pada komputer. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian di sini ada 3 jenis program aplikasi. Yang pertama, aplikasi desktop.
Yang kedua, aplikasi web. Dan yang ketiga ada aplikasi mobile. Aplikasi desktop merupakan suatu aplikasi atau software yang ada pada desktop, PC, dan laptop. Umumnya jenis aplikasi ini beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet atau bisa dijalankan secara offline. Yang kedua, aplikasi web. Jenis aplikasi ini memanfaatkan web server dan browser untuk menjalankannya seperti Chrome, Firefox, dan Opera. Aplikasi web dapat berjalan dengan adanya jaringan internet maupun intranet atau jaringan LAN. Yang ketiga, aplikasi mobile. Untuk aplikasi mobile merupakan perangkat lunak berupa aplikasi yang dikembangkan menggunakan program komputerisasi untuk disematkan pada perangkat mobile seperti ponsel, tablet, dan jam tangan digital. Untuk materi yang terakhir di sini, bagaimana kerjasama antara prosesor dan memori dalam mengelola data komputer. Yang pertama di sini, pengambilan data. Prosesor memerlukan data untuk diolah. Data ini disimpan dalam memori utama atau RAM komputer. Yang kedua, penyimpanan instruksi dan data. Instruksi program dan data yang sedang diolah juga disimpan dalam memori. Yang ketiga ada prosesor dan ALU. Prosesor merupakan otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan operasi aritmatika logika. Yang keempat, penyimpanan sementara. Proses juga memiliki register internal untuk menyimpan data sementara yang diperlukan dalam operasi perantara. Yang kelima, pengembalian hasil. Setelah proses selesai, hasilnya dikembalikan ke memori atau ke perangkat penyimpanan jangka panjang seperti hard drive. Yang keenam, prosesor memori berulang. Prosesor dan memori bekerja sama dalam serangkaian interaksi mengambil, mengelola, dan menyimpan data secara berulang hingga tugas atau program selesai. Sekian beberapa materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.